Dan Al-Quran memberikan peringatan. Kenapa bencana itu turun? Al-Baqarah ayat 60. Kalau kita telisik penyebab-penyebab bencana itu, pertama, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ini penyebab pertama. Mereka ingkar dengan nikmat yang telah diberikan Allah. Kufur nikmat, enggak mensyukuri nikmat, enggak bisa menjaga nikmat, dan menggunakan nikmat malah untuk menentang yang memberi nikmat. Ini yang banyak kejadian sekarang. Menggunakan nikmat justru untuk menentang yang memberikan nikmat itu. Itu penyebab bencana. Yang kedua, wa kanu wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi dengan alasan yang tidak benar. Membunuh fisik itu zaman dulu, membunuh para nabi. Zaman kita sekarang enggak ada nabi, ajarannya yang kita bunuh. Sunnahnya kita tinggalkan, akhlak mulianya kita kubur. Kita tidak lagi bercermin kepada kehidupan baginda Nabi, tapi bercermin kepada yang lain. Ini juga membunuh Nabi tanpa alasan yang benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, zalika bima asaw, perbuatan maksiat yang merajalela. Terjadi penjungkiran nilai. Yang benar dianggap salah, yang salah disanjung-sanjung. Wa kanu ya'tadun, dan akibat perbuatan mereka yang terlalu melampaui batas. Hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu dalam kaitan kita akan menyambut 1 Muharram, amalan yang paling utama di bulan Muharram ini, pertama, puasa sunnah, sangat dianjurkan. Yang kedua, siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah di bulan Muharram ini, dekat dan bersahabatlah dengan anak-anak yatim. Santuni mereka. Sebab kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang yang mau menanggung beban anak yatim. Maknanya kafil, nanggung beban, punya empati, bayar beasiswanya, cukupi kebutuhan hidupnya, karena mereka anak-anak kita juga. Orang yang mau menanggung beban yatim seperti 2 jari ini di hari akhirat dengan aku. Kalau ingin di akhirat dekat dengan Nabi, maka di dunia dekatlah dengan anak-anak yatim. Yang ketiga, saudara-saudara, memperbanyak istighfar. So, hampir semua Nabi dan Rasul punya kaitan dengan Muharram. Kalau Muharram sebagai awal tahun baru, mulai dihitung sejak zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab. Tapi Muharram sebagai bulan, masuk Arba'atun Hurum. Hampir semua Nabi punya kaitan dengan bulan Muharram. Allah terima taubatnya Nabi Adam, bulan Muharram. Setelah sujud 40 tahun, riwayat Imam Abi Dawud, membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu bacaan boleh banyak diamalkan di bulan Muharram. Itu taubatnya Nabi Adam. Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan, itu juga bulan Muharram. Di perut ikan nun itulah Nabi Yunus sujud membaca istighfar yang intinya sama dengan istighfarnya Nabi Adam. Cuma beda redaksi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Allah selamatkan Ibrahim dari bakaran Raja Namrud di bulan Muharram. Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dalam peristiwa Laut Merah, itu pun di bulan Muharram. Allah keluarkan Nabi Yusuf dari penjara setelah 7 tahun mendekam dalam penjara karena fitnah, itu pun di bulan Muharram. Saudara-saudara, di bulan ini dianjurkan memperbanyak istighfar. Boleh istighfarnya Sayyidul Istighfar, agak panjang memang. Boleh istighfarnya Nabi Adam tadi. Boleh istighfarnya Nabi Yunus. Boleh istighfar yang paling pendek sekedar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh. Wah, tergantung Nabi kita itu dosanya udah diampunin, tapi istighfarnya sehari 100 kali. Wa fi riwayatin sab'ina marrah, 70 kali. Andai kata 100 saja yang pendek-pendek, itu enggak lama kok. Dan dicicil boleh, Bu. 100 sehari. Dicicil, Bu, habis sembahyang subuh, astagfirullah, 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 20. Boleh, ntar siang sembari masak di dapur tuh, mari bikin sambal, astagfirullah, astagfirullah, 20. Boleh. Malam sambil nidurin anak, astagfirullah, 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 20. Anaknya tidur, bapaknya, astagfirullah. Umpamanya, ini umpamanya. Umpamanya. Capek serius, santai sambil tidur-tiduran. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Yuk bareng. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya.